Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adatul Janah dengan NIM 200600062 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan resume minggu ketiga, yaitu teori pembangunan menurut Adam Smith dan teori Ricardigan. Pengertian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya berbeda. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengandung makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, disertai oleh sistem kelembagaan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Yang pertama, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut Adam Smith. Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5, yaitu yang pertama masa perburuan, selanjutnya masa berternak, masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori Adam Smith bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang bekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong, yaitu peningkatan keterampilan pekerja dan penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalis, meningkatkan komplektivitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan pada spesialisasi untuk menggeluti bidang tertentu. Baiklah, selanjutnya dalam pembangunan ekonomi, modal menjadi peran penting. Menurut teori Adam Smith ini, diakumulasikan modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat dengan mengakumulasikan modal yang dihasilkan dari tabungan. Pelaku ekonomi dapat menginspirasikan ke sektor real dalam upaya untuk meningkatkan benda di bawahnya. Perlu dicatat bahwa akumulasi modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat. Sementara di sisi lain, kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksploitasi sumber daya, yang artinya bahwa orang yang mampu menabung pada dasarnya adalah masyarakat yang menguasai dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi, yaitu contohnya para pengusaha dan tuan tanah. Bekerja merupakan satu-satunya pelaku ekonomi dan mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang ada. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk terhadap fungsi kendala, yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumber daya merupakan faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam perkembangannya, faktor tersebut justru menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal, dan investasi tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lain. Jika investasi rendah, maka kemampuan menabung akan turun, sehingga akumulasi modal akan mengalami penurunan pula. Jika hal tersebut terjadi, berarti laju investasi juga akan rendah dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, kapitalisme dalam hal ini
akan berada pada kondisi stasioner, yaitu pada tingkat pertumbuhan sama dengan nol. Yang kedua, teori Ricardian. Yang pertama, seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri. Yang kedua, berlakunya law of diminishing return bagi tanah. Yang ketiga, persediaan tanah adalah tetap. Yang keempat, permintaan gandum bersifat inelastis. Yang kelima, buruh dan modal merupakan input-input yang bersifat variabel. Yang keenam, keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu. Yang ketujuh, seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal. Yang kedelapan, harga penawaran buruh adalah tertentu. Yang kesembilan, permintaan akan buruh tergantung pada kumpulan modal. Yang kesepuluh, terdapat persaingan sempurna. Yang kesebelas, kumpulan modal dihasilkan dari keuntungan. Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bila mana faktor-faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Ricardo, mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi. David Ricardo membagi masyarakat dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, masyarakat pengusaha atau kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Yang kedua, masyarakat pekerja atau buruh adalah golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada kapital. Yang ketiga, tuan tanah atau bangsawan adalah golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo adalah pelopor ahli ekonomi modern yang pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi telah dianut oleh banyak kalangan. Pendapat-pendapatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pertanian. Pentingnya pembangunan pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, sebab pembangunan industri tergantung pada sektor pertanian. Yang kedua, tingkat keuntungan. Peningkatan tingkat keuntungan dalam pembangunan ekonomi sebab pemupukan modal tergantung pada kenaikan tingkat keuntungan. Yang ketiga, pentingnya tabungan. Pentingnya tabungan pada pemupukan modal dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri sebagai sarana memperbaiki keadaan perekonomian, sebab perdagangan luar negeri akan membawa pemanfaatan sumber daya secara maksimum dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, teori dinamis. Ricardo menyajikan suatu teori yang dinamis yang menganalisa pengaruh perubahan dari berbagai variabel pada pembangunan ekonomi, seperti penduduk, upah, sewa, keuntungan, dan sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.